Assalamualaikum, apa kabar kalian yang nonton video ini? Semoga sehat dan baik-baik saja. Kali ini aku mau bahas tentang sampah plastik. Apa jadinya jika kita berhenti menggunakan plastik? Apakah mungkin suatu saat nanti semua yang berbahan plastik akan diganti? Diganti dengan apa? Belum tahu. Sebelum membahasnya, aku mau tanya sesuatu. Apakah kamu sudah membuang sampah dengan benar? Tidak membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah ke kali atau ke pinggir jalan. Jika kamu masih seperti itu, please stop. Stop membuang sampah sembarangan. Gak susah kan ya membuang sampah di tempat yang benar? Banyak tempat pembuangan atau penampung sampah kok. Stop menyusahkan orang lain. Dengan kamu membuang sampah sembarangan, itu menyusahkan banyak orang, merugikan banyak orang. Yuk mulai sekarang jangan buang sampah sembarangan. Apalagi yang suka buang sampah sekantung kresek di pinggir jalan. Dan gilanya lagi, malah banyak yang ikut-ikutan buang sampah di pinggir jalan. Lama-kelamaan makin numpuk dong. Siapa yang rela beresin sampah-sampah itu? Yang pasti bukan kamu-kamu yang suka buang sampah sembarangan. Yang buang sampah sekresek di pinggir jalan atau di kali, itu otaknya kemana ya? Kok bisa kepikiran buang sampah di pinggir jalan, di kali? Gede banget lihat orang buang sampah kayak gitu. Kan yang rugi orang lain. Mungkin dampaknya ke kamu yang buang sampah sembarangan itu nggak sekarang, tapi mungkin ke depannya kamu bisa jadi ikutan dampaknya karena kamu buang sampah sembarangan. Jadi emosi kan ya. Langsung aja lah ya ke pembahasannya. Apa jadinya jika kita berhenti menggunakan plastik? Plastik telah meresap ke dalam setiap aspek di kehidupan kita. Bisakah kita hidup tanpanya? Dari 8.300 juta ton plastik murni yang diproduksi hingga akhir tahun 2015, 6.300 juta ton telah dibuang. Sebagian besar sampah plastik itu masih bersama kita, terkubur di tempat pembuangan sampah atau mencemari lingkungan. Mikroplastik telah ditemukan di es laut Antartika, di perut hewan yang hidup di palung laut terdalam, dan di air minum di seluruh dunia. Faktanya, sampah plastik sekarang begitu tersebar luas di mana-mana. Plastik seperti yang kita kenal sekarang adalah penemuan abad ke-20. Bakelite plastik pertama yang terbuat dari bahan bakar fosil. Ditemukan pada tahun 1907. Setelah Perang Dunia Kedua, produksi plastik sintetis untuk digunakan di luar militer benar-benar sangat meningkat. Sejak itu, produksi plastik meningkat hampir setiap tahun, dari 2 juta ton pada tahun 1950 menjadi 380 juta ton pada tahun 2015. Jika terus pada tingkat ini, plastik dapat mencapai 20% dari produksi minyak pada tahun 2050. Wow, ngeri sekali. Industri pengemasan sejauh ini merupakan pengguna terbesar plastik murni. Belum lagi furnitur, peralatan rumah tangga, TV, karpet, telepon, pakaian, dan benda sehari-hari lainnya yang tak terhitung jumlahnya yang menggunakan plastik. Dunia yang sepenuhnya tanpa plastik tidak realistis. Membayangkan bagaimana hidup kita akan berubah jika kita tiba-tiba kehilangan akses ke plastik dapat membantu kita mencari cara untuk menjalin hubungan baru yang lebih berkelanjutan. Di rumah sakit, hilangnya plastik akan sangat menghancurkan. Bayangkan, mencoba menjalankan unit dialisis tanpa plastik, kata Sharon George. Plastik digunakan dalam sarung tangan, tabung jarum suntik, kantong darah, tabung sampel, dan banyak lagi. Beberapa barang plastik sehari-hari juga penting untuk melindungi kesehatan. Rantai pasokan supermarket dioptimalkan untuk menjual produk kemasan dan akan membutuhkan perbaikan. Sementara itu, barang-barang yang sangat mudah rusak dengan perjalanan panjang antara pertanian dan supermarket
seperti asparagus, kacang hijau, dan buah beri mungkin akan tertinggal di ladang. Loh, kok kenapa tertinggal? Ya karena tidak ada plastik. Kemasan plastik memperpanjang umur simpan brokoli selama seminggu saat disimpan di lemari es. Mengganti kemasan plastik akan berdampak buruk pada lingkungan. Sementara itu, kaca memiliki beberapa keunggulan dibandingkan plastik, seperti dapat didaur ulang tanpa henti. Botol kaca 1 liter dapat memiliki berat hingga 800 gram dibandingkan dengan botol plastik 40 gram. Hal ini menyebabkan botol kaca memiliki dampak lingkungan keseluruhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wadah plastik untuk susu, jus buah, dan minuman bersoda. Hidup tanpa plastik juga membutuhkan perubahan dalam cara kita berpakaian. Pada tahun 2018, 62% serat tekstil yang diproduksi di seluruh dunia adalah sintetis, yang terbuat dari petrokimia. Sementara kapas dan serat alami lainnya seperti rami akan menjadi pengganti yang baik untuk beberapa pakaian. Tanpa plastik, kita harus membuang mode cepat demi item yang lebih tahan lama yang bisa kita pakai lagi dan lagi. Akan ada sisi positif dari dunia tanpa plastik. Kita akan terhindar dari efek berbahaya yang ditimbulkannya pada kesehatan kita. Para peneliti dunia sekarang berpikir bahwa sebagian besar plastik yang mengambang di lautan pada akhirnya akan tersapu atau terkubur di sepanjang garis pantai. Sudah ada dorongan untuk mencari tahu plastik mana yang tidak perlu dapat dihindari dan bermasalah dengan beberapa negara termasuk Amerika Serikat, Inggris, Australia, Selandia Baru, dan kawasan Kepulauan Pasifik yang bertujuan untuk menghapusnya secara bertahap untuk melangkah lebih jauh dari itu. Kita dapat memutuskan untuk hanya menggunakan plastik yang benar-benar dibutuhkan. Jadi kita bisa memilih plastik mana yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa mengurangi hal-hal yang tidak penting. Jadi bisa menggantinya ke bahan-bahan yang lain, misalkan diganti ke aluminium atau bahan-bahan yang aman lainnya. Dengan mempertimbangkan apakah barang tersebut memenuhi kebutuhan penting seperti makanan, tempat tinggal, atau obat-obatan, dan juga apakah mengurangi jumlah bahan atau mengganti plastik dengan sesuatu yang lain akan mempengaruhi penggunaannya. Kita bisa mulai melihat plastik mana yang bisa kita gunakan dan tidak bisa hidup tanpanya. Pergeseran terbesar yang akan kita hadapi di kemudian hari adalah mengevaluasi kembali budaya membuang sampah. Kita perlu mengubah tidak hanya cara kita mengkonsumsi barang, dari pakaian, makanan, hingga mesin cuci atau peralatan lainnya. Kita terlalu cepat untuk membeli sesuatu yang murah dan sekali pakai, di mana kita harus membuat sesuatu agar kompatibel dan ada lebih banyak standarisasi sehingga barang dapat ditukar dan diperbaiki. Jadi intinya jangan terus membeli barang yang tidak penting. Boleh aja beli barang, tapi barang yang lama jangan sampai langsung dibuang dan jadi sampah begitu aja. Bisa aja dipakai atau digunakan untuk hal lainnya, jadi bisa dipakai berulang kali. Mungkin untuk saat ini hidup tanpa plastik itu susah banget. Tetapi kita bisa mengurangi hidup tanpa plastik dan bisa dimulai dari hal kecil seperti mengganti sedotan plastik jadi aluminium, mengganti kantong belanja plastik jadi dari kain atau dari kertas yang tebal, dan masih banyak hal lainnya yang bisa kita mulai dari hal kecil. Dan pastinya mulailah dari diri sendiri. Tidak menutup kemungkinan di masa depan kita bisa mengelola plastik lebih baik, atau mungkin ada
penemuan penggantinya yang lebih baik dari plastik yang tidak yang menyebabkan lingkungan kita rusak, bisa aja itu terjadi. Yang terpenting sekarang, jangan buang sampah sembarangan, kurangi konsumsi plastik. Sekian video kali ini, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.